wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya ini berada di kota Tegal. Tentunya Tegal, Jawa Tengah. Nah, di kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Majapahit. Karena itu, walaupun saya dalam keadaan bepergian, maka akan saya lanjutkan cerita ini. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa kehadiran Temenggung Nolo yang sudah pulang dari Dumpo, Sumbawa dalam mengemban misi, yaitu untuk menundukkan Raja Dumpo dan juga Raja Bali sekaligus, sudah dikabarkan pulang dan sekarang sudah berada di Tatak Rambat Manguntur, yaitu pendopo agung dari Sang Raja Prabu Hayam. Kehadiran Temenggung Nolo ini sangat menggembirakan Sang Patih Gajah Mada, karena adiknya, yaitu adik angkat, sudah pulang dalam keadaan berita yang menggembirakan, yaitu kemenangan yang gilang gemilang, bisa menundukkan Dumpo, bahkan membawa Raja Dumpo dan 4 putri dari Sumbawa untuk dihaturkan, disowankan kepada Prabu Hayam. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan itu juga, sebelum pertemuan, Patih Gajah Mada juga sudah membicarakan tentang apa yang akan diberikan negara kepada seorang yang berjasa, yaitu Temenggung Nolo. Oleh sebab itu, Patih Gajah Mada mengusulkan agar Temenggung Nolo ini dinaikkan pangkatnya, diusulkan agar menjadi sebuah pangkat yang lebih tinggi, yaitu dari Temenggung menjadi Laksamana, dan agar ada keseimbangan antara barat dan timur. Maka juga diusulkan Prawilo, Jolo, Senastri juga diusulkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Laksamana, sehingga di kerajaan Majapahit ada 2 Laksamana yang menguasai laut di bagian timur, yaitu kekuasaan Majapahit yang ada di sebelah timur, mulai dari Bali, kemudian Nusa Tenggara, sampai Maluku, sampai ke Papua. Nah, ini dikuasakan kepada seorang Laksamana yang diusulkan oleh Patih Gajah Mada, yang dijatuhkan kepada orang yang berjasa, yaitu Temenggung Nolo. Pemirsa dimanapun Anda berada, juga demikian agar ada keseimbangan antara barat dan timur. Kalau timur sudah dikuasakan kepada seorang Laksamana, yaitu Laksamana Temenggung Nolo, yang nanti akan diusulkan kenaikan pangkatnya. Kemudian kalau di barat, yaitu Prawiro, Jolo, Senastri, juga diusulkan untuk menjadi seorang Laksamana, untuk menguasai laut dari Majapahit di bagian barat, mulai dari Laut Jawa, Selat Malaka, dan sampai dengan Laut Cina Selatan. Itu semuanya adalah dikuasakan kepada seorang pejabat angkatan laut tertinggi di Majapahit, yaitu Laksamana. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapakah sebenarnya Temenggung Nolo itu? Temenggung Nolo
tidak lain adalah adik angkat dari Patih Gajah Mada. Loh, kenapa? Patih Gajah Mada kan tidak punya saudara. Perlu diingat bahwa Gajah Mada itu dulu pada waktu remajanya pernah dibesarkan oleh seseorang, yaitu Patih Daha Haryotilam. Gajah Mada pernah diambil menjadi anak angkat, bahkan disekolahkan di sekolah Balakrama, yaitu sekolah keprajuritan para putra pejabat-pejabat tinggi kerajaan Majapahit, dan menjadi siswa yang terbaik dari Balakrama di Daha. Nah, Empu Tilam, Patih Daha ini memiliki anak pada waktu itu masih kecil-kecil, yaitu Nolo dan Anolo. Setelah wafatnya ayah angkatnya, yaitu Empu Tilam, karena sakit yang diderita di bagian lengan yang tidak pernah kunjung sembuh, karena pada zaman perang di Singosari kena sabetan pusaka dari Arja Raja, akhirnya Empu Tilam tidak dikaruniai umur panjang. Walaupun pada saat itu diperkirakan hanya bisa bertahan 1 tahun, tetapi dengan kekuasaan Sang Hyang Widi, akhirnya Empu Tilam bisa mengarungi hidup sampai 15 tahun lamanya, sehingga mengantarkan anak angkatnya ini bahkan diperkenalkan dengan Raden Wijaya, dan akhirnya oleh Raden Wijaya setelah wafatnya Empu Tilam, akhirnya Gajah Mada diperintahkan untuk melanjutkan tulisan dari Empu Tilam, yaitu tentang undang-undang kerajaan Majapahit. Nah, setelah Gajah Mada menjadi orang besar di kerajaan Majapahit, tentu saja tidak lupa dengan keluarganya di Kediri. Adiknya Nolo kemudian dibesarkan di Bayangkara, dan akhirnya nanti menduduki jabatan sebagai Patih Daha menggantikan ayahnya di usia yang sangat masih muda. Dan akhirnya setelah prestasi yang dimiliki oleh Nolo ini gilang gemilang di laut, akhirnya dicoba untuk dinaikkan pangkatnya dan dikirim menuju ke Dompu untuk menundukkan Raja Dompu. Ternyata tahun 1357 berhasil dengan gilang gemilang. Bahkan Bali dan Dompu sekalipun, dan sekaligus dua kekuasaan ini ditumbangkan oleh Nolo, yang pada saat itu pangkatnya Temenggung. Oleh sebab itu diusulkan oleh kakak angkatnya Patih Gajah Mada agar dinaikkan menjadi Laksamana. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sebelah barat juga ada yang namanya Prawiro Jolo Senastri. Prawiro Jolo Senastri ini adalah seorang anak muda yang usianya hampir sama dengan Temenggung Nolo, tetapi prestasinya juga sama-sama gemilang. Kalau Temenggung Nolo berhasil menundukkan Dompu, Sumbawa, dan daerah Bali, tetapi untuk yang Prawiro Jolo Senastri ini bisa mengamankan para pedagang-pedagang di Selat Malaka yang saat itu sebelum Majapahit berjaya
daerah ini merupakan daerah yang paling rusuh karena diganggu oleh para perampok. Perompak-perompak laut, bajak-bajak laut ada di tempat ini, di Selat Bangka, di Selat Karimata. Semuanya dalam keadaan tidak aman. Bahkan Laut Jawa pun tidak aman. Setelah Prawiro Jolo Senastri ini dikuasakan untuk mengamankan daerah-daerah di laut-laut Majapahit bagian barat, semuanya menjadi aman. Oleh sebab itu juga diusulkan oleh Gajah Mada agar Prawiro Jolo Senastri juga dinaikkan pangkatnya menjadi seorang laksamana. Tetapi sekarang ini Jolo Senastri masih diperbantukan di tanah Sijunjung, yaitu kalau sekarang adalah daerah Minangkabau. Di tanah Sijunjung ini yang dikuasai oleh seseorang keturunan Majapahit, yaitu Aditya Warman. Karena Aditya Warman adalah anak dari seseorang Dyah Atwana Brahma, yaitu seorang pembesar kerajaan Singosari yang saat itu Lembu Anabrang membawa 2 orang gadis dari Sumatera, yaitu dari Dharmasraya, Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak dinikahi oleh Dyah Atwana Brahma, sedangkan Dara Jingga dinikahi oleh Raden Wijaya. Dari pernikahan Dara Petak dan Dyah Atwana Brahma ini melahirkan seorang laki-laki, yaitu Aditya Warman, yang kemudian karena saat itu Dara Petak tidak kerasan di Singosari, akhirnya minta pulang ke Sumatera dan akhirnya dikuasakan seorang Dyah Atwana Brahma ini untuk menguasai tanah Sijunjung, yaitu Sumatera Barat. Dan Dara Jingga yang kerasan di Jawa, setelah menikah dengan Raden Wijaya maka melahirkan seorang anak, yaitu Jayanegara, yang akhirnya menggantikan Raden Wijaya saat menjadi raja di Majapahit, menjadikan Jayanegara adalah Raja Majapahit yang kedua, pengganti dari Raja Majapahit yang pertama, yaitu Raden Wijaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kehadiran Temenggung Nolo yang kehadirannya di Teratak Rambat Manguntur ini menjadi perhatian banyak orang, Gajah Mada pun sangat benar-benar kelihatan gembira karena akan dihadapkan seorang Raja Dompo dengan 2 putri cantiknya, bahkan juga membawa 2 orang putri cantik keturunan para Brahmana yang ada di Dompo. Di samping itu juga ada seseorang, yaitu Brahmana, yang keinginannya begitu kuat karena ingin berkunjung ke sebuah daerah di Majapahit, yaitu daerah Tarik. Maka Brahmana ini kemudian diajak bersama berserta rombongan dengan Raja Dompo ini. Dia adalah Brahmana Samarananta. Kemudian Brahmana ini akhirnya juga ikut di dalam rombongan Temenggung Nolo yang sekarang ini masih dalam keadaan kapal-kapalnya berlabuh di ujung Galuh. Tetapi dikarenakan Raja Hayam Wuruk mempersilahkan
Temenggung Nolo untuk menghadirkan Raja Dompo dan putri-putri cantik dari Sumbawa ini. Akhirnya Raja Dompo dipersilakan, dipertemukan untuk mengikuti sebuah acara yang ada di Tretek Rambat. Tentu saja yang namanya Raja Dompo, jantungnya ini sudah deg-degan. Karena pasti Raja Dompo, bayangan pikirannya sudah tidak akan pernah kembali ke Dompo lagi. Bayangannya pasti dia sudah habis kekuasaannya. Raja yang selama ini disandangnya sudah hilang, lenyap begitu saja. Dan Raja Dompo juga membayangkan betapa ngerinya kegadisan dari putri-putrinya akan dilecehkan begitu saja. Oleh sebab itu, begitu Raja Dompo ini dihadirkan di Tretek Rambat, yaitu pendopo agung di Kerajaan Mojopahit, pikiran hatinya Raja Dompo ini sudah tidak karu-karuan. Akhirnya, pemirsa dimanapun Anda berada, yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Raja Hayam Wuruk yang saat itu usianya sudah 23 tahun. Begitu tampan, gagah, dengan anggunnya kemudian duduk di kursi Dento, kursi Renenggo, yaitu sebuah singgasana agung Kerajaan Mojopahit yang didudukinya menggantikan ibunya, yaitu Tribhuwana Tunggaldewi. Kemudian ada kursi di sebelahnya. Kursi di sebelahnya ini ditempati oleh Raja Dompo. Kemudian di sebelahnya lagi adalah Mahamantri Mukhya, Mahapati Gajah Mada. Kemudian di sebelahnya lagi adalah seorang Brahmana Agung dari Sumbawa, yaitu Samarananta. Dan kemudian ada kursi-kursi yang lain yang diduduki oleh tokoh-tokoh agama, yaitu Dharmadiaksa Kasogata yang saat itu dipegang oleh Empu Prapanca, yaitu seorang jaksa sekaligus pemimpin agama, yaitu agama Buddha, yang mengadili orang-orang yang bersalah saat orang-orang Buddha melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, yaitu hukum Kerajaan Mojopahit. Kutara Manawa Dharma Sastra. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran hukum Kutara Manawa Dharma Sastra, tetapi orangnya beragama Buddha, maka yang mengadili adalah seorang hakim, yaitu Dharmadiaksa Kasogata. Sedangkan apabila ada orang-orang yang beragama Hindu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang melanggar Kutara Manawa Dharma Sastra, yaitu undang-undang Kerajaan Mojopahit, tetapi mereka beragama Hindu, maka yang mengadili adalah Dharmadiaksa Kasaiwa. Nah, dua pejabat agama ini sudah duduk berdampingan, yaitu Dharmadiaksa Kasogatan, agama Buddha, dan Dharmadiaksa Kasaiwan, pemimpin agama Hindu, sudah duduk berdampingan. Kemudian disusul kemudian ada deretan kursi yang ditempati oleh para pejabat-pejabat pembuat kebijaksanaan di Kerajaan Mojopahit, yaitu orang-orang
yang memiliki kekuasaan di dalam mengendalikan pemerintahan, usul dan segala sesuatunya harus melewati yang disebut dengan Poncori Wilmotikto, yaitu pejabat-pejabat pembuat kebijaksanaan di kerajaan Mojopahit sudah duduk di tempatnya. Tetapi ada yang aneh, di belakang pemimpin-pemimpin Buddha dan pemimpin-pemimpin Hindu yang disebut dengan Dharmadiaksa Kasogata dan Dharmadiaksa Kasaiwan, maka di belakangnya sudah duduk masing-masing 7 orang. Nah, mereka ini adalah pembantu-pembantu setia dari Dharmadiaksa Kasogatan maupun Dharmadiaksa Kasaiwan. Mereka semuanya biasa disebut dengan yaitu Sabto Upapati, karena mereka jumlahnya selalu pemirsa dimanapun Anda berada. Di pertemuan itu, yaitu pertemuan di Tertakrambat Manguntur, Pendopo Agung Kerajaan Mojopahit ini juga hadir Ibu Suri, kedua-duanya, yaitu Sri Gitarja atau Tri Bono Tunggal Dewi, ibu dari Raja Hayam Wuruk, dan juga Dyah Wiyat yang didampingi oleh Kudomerto, paman dari Raja Prabu Hayam Wuruk. Tentu saja Sri Gitarja Tri Bono Tunggal Dewi didampingi oleh suaminya yaitu Raden Cakradhara. Mengapa? Karena Ibu Suri ingin tahu bagaimana Raja Dompu mampu dihadirkan di Mojopahit. Demikian juga Ibu Suri kedua-duanya ingin tahu apa yang akan didawuhkan, disabdakan Prabu Hayam Wuruk kepada raja yang telah ditundukkan oleh Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sana juga adik-adik putri-putri Mojopahit, yaitu adiknya Hayam Wuruk, juga hadir, yaitu Dyah Rajasa Duhiten Dudewi, adiknya Hayam Wuruk. Juga adiknya Hayam Wuruk yang kedua, yaitu Dyah Nirtaja Rajasa Duhita Dewi, juga hadir. Sepupunya demikian juga hadir, sepupu raja, yaitu anak-anak dari Ibu Suri Dyah Wiyat yang menikah dengan Raden Kudomerto, yaitu Dyah Madu Dewi dan Dyah Sri Sudewi, hadir di tempat itu untuk menyaksikan pertemuan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Mojopahit saat menerima Raja Taklukan dari Dompu. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikatakan oleh Raja Hayam Wuruk setelah di depan matanya Raja Taklukan dari Dompu ini sudah ada dan hadir di Teratak. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata di luar dugaan, setelah Raja Hayam Wuruk duduk di singgasana dan semua orang memperhatikan dengan wajah yang tertunduk sambil di dalam pikiran dan hatinya bertanya-tanya apa yang akan disampaikan, apa yang akan disabdakan oleh Prabu Hayam Wuruk setelah menerima Raja Taklukan dari Dompu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga Raja Hayam Wuruk yang begitu anggun, yang begitu anggun, kewibawaannya sungguh sangat besar.
setelah mengucapkan salam yang ditujukan kepada semua agama, para pemimpin dan para tokoh yang hadir, dan tidak lupa kepada ibundanya, yaitu Ibu Sri Gitarja Tribono Tunggal Dewi dan ayahnya Cakradhara. Demikian juga kepada bibinya Dyah dan Raden Kudamerta. Maka disampaikan sabda yang menjelaskan tentang betapa penting dan perlunya persatuan dan penyatuan di dalam kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu, setelah dijelaskan tentang tujuan Majapahit mempersatukan Nusantara, maka Raja Dompu akhirnya terbuka pikirannya. Dan akhirnya Raja Hayam Wuruk begitu indah di dalam mengakhiri sebuah pidatonya yang mengatakan bahwa, wahai Raja Dompu, Tuan saya hadirkan di tempat ini bukan sebagai Raja Tawanan. Aku menghadirkan Anda di tempat ini adalah sebagai bentuk tali persahabatan antara Dompu dengan Majapahit. Hanya aku meminta satu hal, agar segala aturan-aturan mari kita persamakan, mari kita persatukan persepsi kita di dalam menangani masalah-masalah negara. Karena ancaman-ancaman di sekeliling kita ini berseliweran. Lihatlah tentara-tentara Tartar yang menyamar sebagai pedagang-pedagang datang ke pulau-pulau kita. Mereka menyamar sebagai pedagang. Kalau datang ke Dompu, mereka pasti akan menyamar sebagai pedagang-pedagang untuk mencari kayu, yaitu kayu cendana. Mereka-mereka yang datang mencari kuda, mereka menyamar. Karena ingat bahwa kerajaan Tartar tidak akan pernah rela kalau Jawa Majapahit ini menjadi besar. Karena apa? Karena tentara Tartar sejak zaman dahulu, sejak zaman Singosari, kemudian di awal-awal berdirinya kerajaan Majapahit, apa yang terjadi? Mereka memerintahkan kepada Raja Kertanegara untuk tunduk takluk di kaki kebilaikan. Itu pun akhirnya 15 tahun kemudian, 1289, mereka hadir dengan pasukan begitu besar, 100.000 orang tentara prajurit Tartar yang dikirim ke Jawa. Ini membuktikan bahwa ancaman dari Tartar, Cina, selalu ada di mana-mana. Nah, kalau kita bersatu padu mengamankan laut-laut baik di timur maupun di barat, kemudian mereka mencegah infiltrasi penyusupan orang-orang Cina yang datang ke negeri kita, tentu saja mereka akan aman. Dan ingatlah, karena Dompu sudah bersatu dengan Majapahit, maka Dompu apabila diserang oleh kerajaan lain, itu sama halnya dengan menyerang Majapahit. Dan aku siap menghancurkan mereka. Tetapi sebaliknya, ayo kita patuhi hukum Utara Manawa Dharma Sastra, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di laut, yang ada di darat, kita menggunakan satu undang-undang yang sama. Aku tidak pernah mencampuri urusan. Silakan Anda melanjutkan pemerintahan. Wahai Raja Dompu, Majapahit tidak akan pernah mencampuri urusan-urusan intern kerajaan Dompu. Anda silakan untuk mengurus pemerintahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di sana. Tetapi juga
mematuhi hukum-hukum Utara Manawa dan Masasta, yaitu hukum kerajaan Majapahit. Demikian juga putri-putri Anda dihadirkan ke kerajaan Majapahit ini, maka nanti Anda bawa pulang kembali dengan tidak sedikit pun diciderai, tidak sedikit pun kegadisannya dan keperawanannya hilang. Itu aku jamin. Oleh sebab itu, Anda di sini adalah sebagai raja sahabat, bukan sebagai raja taklukan. Pemirsa dimanapun Anda berada, hatinya Raja Dompu benar-benar ingin menangis setelah mendengar paparan dari Prabu Hayam Wuruk. Ternyata salah persepsi selama ini. Ternyata Raja Dompu di dalam hatinya tidak buruk juga ikut Majapahit. Dengan ikut Majapahit, maka kerajaannya akan semakin kuat, rakyatnya semakin aman, karena tidak akan yang merasa mau mengganggu, yang berani mengganggu. Karena siapa yang mengganggu Dompu berarti berhadapan dengan kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu diakhiri dengan sebuah pencanangan, sebuah pangkat laut, pejabat laut, yaitu Temenggung Nolo, yang pernah diusulkan oleh Patih Gajah Mada untuk menjadi seorang laksamana, akhirnya diperintahkan maju ke depan oleh Prabu Hayam Wuruk, dan kemudian diberikan sebuah selempang kain dan diangkat sumpahnya menjadi seorang laksamana. Kemudian diberi nama Sangharyo Mandaliko Laksamana Empu Nolo. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian keterangan saya. Jangan lupa beri dukungan pada saya dan like, subscribe. Semoga Anda sehat dan acara ini bisa berlangsung. Tunggu episode selanjutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.